Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh KM. Pada KM dipersilakan. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Siapa? Rafa Sarah Putri. Ada keterangan sakit izin apa? Kalau Putri sakit, kalau Rafa izin katanya sudah menyusul. Oke. Untuk materi pembelajaran hari ini kita akan lanjut ke materi baru, yaitu mengenai teks pidato persuasif. Sebelumnya di sini anak-anak udah pada tahu apa itu teks pidato persuasif? Belum Ibu? Belum tahu. Jadi karena banyak yang belum tahu, mari kita ulas sedikit. Nah, teks pidato persuasif itu adalah teks pidato yang isinya harus mengandung ajakan atau mampu mempengaruhi para audiens untuk melakukan sesuatu. Selain itu, jenis pidato ini juga sering digunakan sebagai imbauan kepada kelompok masyarakat atau melakukan aksi tertentu terhadap isu. Ya. Yang selanjutnya ada tujuan dari teks pidato persuasif. Yang pertama adalah pembentukan tanggapan. Nah, ketika seorang pembicara atau orator sudah memaparkan isi pidatonya, diharapkan para audiens mampu memberikan tanggapan. Selain itu, para audiens juga diharapkan dapat berbicara dan berperan aktif dalam menanggapi pidato tersebut. Lalu yang kedua adalah penguatan tanggapan. Ketika para audiens sudah memberikan tanggapan, diharapkan para audiens juga memberikan penguatan terhadap tanggapan yang sudah dia jelaskan sebelumnya. Yang ketiga ada pengubahan tanggapan. Nah, pengubahan tanggapan ini biasanya terjadi ketika ada audiens yang memang tidak sejalan dengan isi pidato yang sudah dipaparkan oleh orator atau pembicara. Jadi, tugas seorang pembicara atau seorang orator adalah mampu mengajak atau mempengaruhi audiens yang memang tidak setuju menjadi setuju. Yang selanjutnya ada ciri-ciri dari teks pidato persuasif. Yang pertama, di dalam teks pidato persuasif diharapkan dan memang harus ada kalimat berupa ajakan atau kalimat perintah atau bisa juga kalimat rekomendasi. Yang kedua, ciri-cirinya adalah memiliki kalimat yang bersifat mendorong atau mengajak seseorang. Yang ketiga, kalimat yang digunakan harus bersifat membangun. Yang keempat, ketika kita ingin mengajak atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, diharapkan kita juga harus menyertai ajakan kita dengan masalah yang akan dibahas. Lalu yang kelima, kita juga perlu membangun emosi antar pendengar dengan pembicara, karena nantinya akan membuat mereka setuju dan mendengarkan apa yang sudah kita paparkan. Yang selanjutnya ada struktur dari teks pidato persuasif. Nah, struktur teks pidato persuasif ini ada pembukaan, isi, dan penutup. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Yang pertama ada pembukaan. Biasanya pada pidato, pada bagian ini berisikan salam pembuka, salam ucapan, penghormatan atau sapaan, dan ucapan rasa syukur. Lalu yang kedua ada salam pembuka. Nah, pada salam pembuka biasanya bertujuan untuk menyapa para pendengar. Salam pembuka juga biasanya disampaikan sesuai dengan latar belakang dan situasi saat itu juga. Lalu yang ketiga ada ucapan penghormatan atau sapaan.
Nah, pada saat sapaan atau ucapan penghormatan ini dimaksudkan sebagai bentuk rasa hormat untuk para hadirin yang sudah hadir dan bertemu di kesempatan yang sama. Yang keempat, ada ucapan dan rasa syukur. Nah, pada ucapan dan rasa syukur ini adalah sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan kepada para pendengar atau audiens karena sudah berkenan hadir di acara tersebut. Lalu yang selanjutnya ada isi pidato. Setelah melakukan pembukaan, mengucapkan salam dan ucapan syukur, selanjutnya kita sebagai orator bisa melanjutkan pidato dengan menyampaikan isi pidato. Nah, pada bagian ini orator atau orang yang menyampaikan pidato akan menyampaikan pendapat, gagasan, alasan, serta informasi-informasi penting yang tentunya bertujuan untuk mengajak atau mendorong seseorang melakukan sesuatu. Yang selanjutnya ada penutup pidato. Sesuai dengan namanya, karena ini adalah penutup, jadi pada bagian akhir ini orator harus menutup pidatonya dengan baik. Biasanya orator akan menutup dengan saran, ajakan, kesimpulan yang nantinya akan semakin meyakinkan para audiens atas penyampaian atau pidato yang sudah dipaparkan sebelumnya. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan permintaan maaf untuk salah-salah kata serta penutup dan bisa juga ucapan terima kasih. Materi yang selanjutnya ada bagaimana cara menyusun teks pidato persuasi. Yang pertama, cara menyusunnya adalah memilih dan menentukan topik. Jadi kita harus tahu dulu nih kita mau menyampaikan pidato tentang apa. Lalu ketika kita sudah menentukan topik, yang kita harus lakukan adalah menentukan tujuan dari pidato tersebut. Nah, tujuan pidato yang akan kita sampaikan ini untuk apa? Kita harus tahu. Yang ketiga ada memahami audiens. Jadi memahami audiens di sini adalah ketika kita memaparkan sebuah teks pidato, diharapkan para audiens juga mampu sejalan dengan pidato yang sudah kita paparkan sebelumnya. Lalu yang keempat ada menentukan pokok argumentasi. Nah, menentukan pokok argumentasi di sini adalah menentukan permasalahan. Yang kelima ada mengembangkan naskah pidato. Materi yang selanjutnya ada cara menyampaikan pidato yang baik dan benar. Yang pertama ada pendekatan etika. Nah, kita bisa menyediakan kalimat-kalimat yang menggunakan nilai moral atau menyajikan mana hal yang baik dan benar. Lalu yang kedua ada pendekatan emosi. Kita bisa menyiapkan hal tersebut dengan menggugah perasaan pendengar atau audiens dengan membuat mereka merasa terharu, merasa senang, dan merasa disegani. Yang ketiga ada pendekatan logika. Nah, pada pendekatan ini kita bisa mencapai hal tersebut dengan cara membuat isi pidato yang masuk akal dengan memiliki dasar-dasar seperti hal yang kuat dari berbagai sumber informasi. Nah, lalu materi yang selanjutnya ada metode penyampaian pidato. Metode penyampaian pidato itu ada beberapa macam. Yang pertama ada metode impromptu. Nah, pada metode ini seorang orator atau seorang pembicara tidak melakukan persiapan atau pidato tersebut dilakukan secara dadakan. Maka dari itu, isi yang ada di pidato atau isi yang disampaikan juga disesuaikan dengan situasi di lapangan. Yang kedua ada metode extemporan. Metode ini dilakukan tanpa menggunakan naskah pidato. Namun pada metode ini orator atau pembicara masih memiliki kesempatan untuk membuat kerangka isi pidato. Lalu yang ketiga, metode membaca naskah. Metode ini dilakukan dengan membawa teks pidato dan membacanya pada saat acara berlangsung. Yang keempat ada metode menghafal. Pada metode ini dilakukan dengan cara menghafal teks pidato yang sudah disiapkan sebelumnya.
Sebagai orator, ketika membaca teks pidato tidak membawa naskah tersebut karena sebelumnya sudah menghafal teks pidato tersebut. Mungkin itu saja materi mengenai teks pidato persuasif yang bisa Ibu sampaikan. Apa ada yang kurang paham? Paham, Bu. Karena di sini sudah pada paham mengenai teks pidato persuasif, jadi Ibu akan menugaskan sebagai tugas individu untuk membuat teks pidato persuasif bertemakan bebas. Setelah kalian membuat teks pidato persuasif, diharapkan kalian mempresentasikannya ke depan dengan metode membacakan naskah. Ibu beri waktu 20 menit untuk membuat teks pidatonya. Cukup? Cukup, Ibu. Oke, silakan kerjakan. Terima kasih. Ya, ada yang udah selesai? Ibu, silakan Intan, boleh dipresentasikan hasil dari teks pidato persuasif yang sudah dibuat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Teks pidato persuasif temanya narkoba. Selamat siang, salam sejahtera, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Kota Cimahi, seluruh staf guru dan juga teman-teman yang saya kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato singkat saja mengenai narkoba. Nah, narkoba merupakan permasalahan yang serius di Indonesia. Keberadaannya yang disalahgunakan mengkhawatirkan banyak pihak. Bahkan kondisi korban yang sudah terperosok ke dalamnya juga sangat memprihatinkan. Narkoba adalah salah satu perusak masa depan anak muda yang sebenarnya masih memiliki jalan yang panjang. Tindakan tegas untuk mengubris sama sekali adalah satu-satunya jalan untuk menghindarinya. Karena sedikit saja berdekatan dengan benda ini, kita akan terperosok ke dalam lubang hitam yang akan menyiksa kita secara fisik maupun psikis. Bagaimana sekali mencoba, maka barang ini akan terus-menerus menghantui kita setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik. Narkoba adalah salah satu zat adiktif yang artinya tubuh kita akan terus memintanya saat telah mencicipinya. Bukan berarti tubuh kita benar-benar menginginkannya, tetapi tubuh kita akan dibodohi untuk memasuki obat-obat berbahaya. Meski zat-zat yang terkandung di dalamnya justru menghancurkan tubuh kita. Tak berhenti di situ saja, narkoba juga akan menyerang kita secara psikis. Artinya, hati kita akan terus dibuat gelisah jika belum mencicipinya. Kepala kita akan ditutupi oleh kegelapan yang ditimbulkan hingga kita bahkan mampu untuk membentak, bahkan menyakiti orang yang kita kasihi. Berbicara perihal orang yang kita kasihi, maka yang menjadi korban bukan hanya kita sendiri, melainkan orang-orang terdekat kita yang peduli terhadap kehidupan kita. Bayangkan perasaan orang tua Anda melihat Anda menderita terjebak oleh badan berbahaya ini. Mereka tidak akan sanggup melihat kita menderita. Mereka juga akan mendapatkan banyak stigma masyarakat untuk seumur hidup. Sudah cukup rasanya 3 juta orang Indonesia yang telah terjebak dalam penikmatan fantasinya. Ya, Anda tidak salah mendengarkan 3 juta orang dan masih terus bertambah telah terjumus ke lubang hitam benda haram ini berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN atau Badan Narkotika Nasional pada 2019. Nah, oleh karena itu saya menyatakan dengan tegas, tolong jangan mendekati benda haram ini. Bukan hanya masalah hukum, dan masalah hukum hanya perantara saja.
Narkoba juga harus dijauhi karena benda ini benar-benar destruktif dan akan menghancurkan kehidupan kita atau kehidupan Anda. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali pemaparan pidato dari Intan. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Jadi untuk pembelajaran hari ini mengenai teks pidato persuasif di sini sudah pada paham dan barusan juga sudah ditugaskan, lalu sudah mempresentasikan hasil dari penugasannya. Maka untuk pertemuan dari pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks cerpen. Maka dari itu diharapkan kalian baca materi terlebih dahulu. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.